Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Berani berubah. Para pendengar podcast, sahabat podcast, apa kabar? Saat ini kita mengalami yang namanya era pandemik COVID-19. Imbas dari COVID-19 ini, menghantam semua negara di dunia, menghantam semua bisnis dari bisnis kelas bawah sampai perusahaan kelas atas. Bahkan perusahaan-perusahaan migas itu pada anjlok para pendengar. Perusahaan energi kelas kakap dunia seperti ExxonMobil, Chevron, Shell itu bisa rugi sampai ratusan triliun rupiah teman-teman. Nah, belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang merek-merek terkenal di dunia berguguran, berhancuran, dan dampaknya semua kena ke semua lini masyarakat. Contoh yang paling simpel lah kita misalkan di sektor pariwisata. Mulai dari travel yang menjual tiket pesawat kena imbasnya, pada tutup semuanya. Kemudian itu berdampak kepada pegawai-pegawainya juga ya. Pasti ya sudah nggak bekerja lagi, di PHK atau dibayar separuh. Pengaruh juga berkaitan dengan traveling itu, bis-bis juga tidak kepakai, supir bis juga pasti menganggurnya, tour guide juga demikian. Bahkan di bandara, ribuan orang yang kerja di bandara, di lapangan terbang mulai dari bagian bersih-bersih, OB, pilot, pramugari, bagian yang namanya jual makanan ya di bandara, yang punya resto, jual souvenir, pegawai-pegawai di bandara, kulit angkut bagasi, semua kena dampaknya teman-teman. Perhotelan juga demikian ya. Semua hotel sepi, di mana manajer sampai pegawai tukang rumput restoran di dalam hotel yang jualan kue, semua kena imbasnya. Tempat pariwisata juga begitu, sepi pengunjung. Yang bekerja di tempat pariwisata mulai dari pimpinan maupun pegawainya kena imbasnya. Toko penjual oleh-oleh ya, pedagang-pedagang kecil UKM, semua penjual makanan, semua kena imbasnya. Dan semua negara kena imbasnya gara-gara COVID-19 ini teman-teman. Nah itu sebabnya teman-teman, untuk mempercepat selesainya COVID-19 ini, ikuti aturan ya, mulai pakai masker, di mana-mana pun kita harus pakai masker, selalu cuci tangan, social distancing, menjaga jarak, dan itu lakukan terus. Dan kita melalaikan hal tersebut agar virus ini sungguh-sungguh cepat berakhir. Kalau kita nggak melakukan yang dianjurkan pemerintah, maka orang akan tertular lagi, bahkan mungkin Anda bisa kena tular dari orang yang lain. Oke, jadi kita taat mematuhi hal ini. Nah, dalam situasi seperti ini teman-teman, kita nggak pernah tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Nah, yang sudah kena dampaknya, Anda hari ini mungkin di PHK, dipotong gajinya separuh atau apapun, atau bersyukur Anda masih bekerja juga, ya. Kita harus berani berubah teman-teman, harus berani berubah.
Karena kalau kita tidak berani berubah, melakukan perubahan dalam hidup kita, kita akan makin terpuruk, khususnya secara ekonomi teman-teman. Ya, ada hal-hal yang kita tidak dapat kontrol, yaitu apa? Yaitu adanya COVID-19 ini, kapan berakhirnya kita nggak dapat kontrol teman-teman. Tetapi kita selalu melihat solusinya. Itu yang dapat kita kontrol dan dapat kita lakukan. Salah satunya berani berubah teman-teman. Ya, banyak orang teman-teman saya yang situasi demikian, mereka mengeluh, mereka nggak mencari jalan keluar, bahkan tidak berani berubah, tidak berani mencoba segala sesuatu yang baru, yang bisa mendapatkan income atau backup income. Ini sangat menyedihkan sekali. Ada yang masih bergengsi, mengatakan, wah saya seorang manajer, saya punya kedudukan, saya di S2, S3, kenapa saya harus melakukan pekerjaan lain di luar bidang saya? Hai guys, bukan saatnya demikian. Anda harus berani berubah, melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, yang penting itu halal dan menghasilkan uang. Nah, saya bangga sekali pada beberapa waktu saya lihat di stasiun TV membahas tentang seorang pilot yang namanya Bapak Mega Putra Perkasa. Beliau adalah salah satu pilot di maskapai penerbangan di Indonesia. Sejak awal tahun 2007 sudah menjadi pilot ya sampai sekarang, dan beliau ini kena dampaknya dengan adanya COVID-19 ini. Sudah nggak bisa menerbangkan pesawat lagi, sudah nggak dibayar gajinya lagi, dan dia harus survive untuk hidup. Pilot adalah sebuah profesi yang sangat bergengsi, membanggakan dengan gaji yang tinggi. Mau tidak mau dia harus melakukan sesuatu agar bisa bertahan hidup dan keluarganya bertahan hidup. Dia harus menanggalkan gengsinya, keegoannya, mulai mau berubah. Dan dia melakukan hal-hal yang di luar daripada profesinya. Dia menjual barang-barang, entah itu pakaian atau apapun secara online. Bahkan terakhir dia menjual ya mie ayam. Mie ayam teman-teman, untuk survive, namanya Captain Kitchen mie ayam. Nah teman-teman ya, itu yang harus kita lakukan. Contohlah pilot Bapak Mega Putra Perkasa ini. Oke, kita dengar sama-sama apa yang beliau katakan ini. Semua ini dimulai dari pandemi. Begitu pandemi melanda, saya harus berbuat sesuatu dan saya harus berani memulainya. Saya rasa ini bukan sesuatu yang memalukan atau yang tabu ya dikerjakan, karena dari seorang pilot berjualan mie ayam itu ada suatu usaha kita untuk tetap survive dalam kondisi seperti ini. Nama saya Megah Putra Perkasa, salah satu pilot maskapai komersial di Indonesia. Saya bergabung di maskapai komersial sekitar awal 2007. Saya biasa menerbangkan 5 hari, kemudian dengan jeda waktu sekitar 1 hari libur atau 2 hari libur. Itu jadi dengan total sekitar 80 sampai dengan 90 jam per bulan. Saat pandemi corona melanda Indonesia, bukan hanya saya maupun perusahaan saya, tapi seluruh dunia penerbangan mengalami suatu hantaman ya, kita bilang. Pandemi ini memaksa saya untuk survive, sehingga harus mencari jalan keluar untuk bertahan hidup dengan kondisi keuangan yang saat ini sangat sulit. Sehingga saya memutuskan untuk berjualan online makanan, juga baju, dan hal-hal yang bisa menghasilkan pemasukan untuk keluarga saya. Salah satunya saya juga buka Captain Kitchen ini, jual mie ayam dan berbagai macam masakan yang bisa mendukung kehidupan saya sehari-hari.
Saya awal mula jualan ini melalui Instagram, kemudian grup WhatsApp maupun Facebook, dan alhamdulillah melihat respon mereka jadi berlanjut dari awalnya hanya PO seminggu sekali, kemudian jadi 2 kali dan sampai dengan seminggu bisa 3 kali. Nah, karena itulah kami setelah memikirkan kayaknya bagus, prospeknya bagus untuk ke depan, sehingga kami memutuskan harusnya ada offline. Persiapan sudah selesai, sekarang kita berangkat ke resto untuk memasak mie ayamnya. Ya teman-teman, itu adalah sharing daripada Bapak Pilot ya, Pak Mega Putra Perkasa. Dia bisa survive dari pandemic 19 ini karena dia mau berubah. Saya percaya teman-teman pendengar, Anda kalau hari ini ada mengalami masalah dengan ekonomi Anda karena situasi era pandemic 19 ini, COVID-19 ini, jangan pernah menyerah, tetap semangat, cari solusinya. Melakukan segala sesuatu, mencoba segala sesuatu. Yang penting itu halal dan bisa menghasilkan pemasukan bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan salam sukses buat Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.